Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang teman-teman. Dan hari ini nggak sempat bikin video teman-teman di samping. Jadi nggak bisa lihat ikan tadi karena qadarullah Bang Rahman tadi pergi nggak datang. Jadi gue sendirian tadi ganti air, ngempanin, packing, fotoin ikan. Ya pokoknya semua kegiatan ya. Jadi mau bikin konten nggak sempet. Karena kan kepotong juga makan keluar, ya pokoknya banyak yang potong-potong. Akhirnya kita buat di sini aja dah nih teman-teman. Dan gue mau ngasih tahu nih teman-teman, alhamdulillah sampai tanggal berapa sih sekarang, 14, gue udah mengirim sekitar 95 ekoran ikan teman-teman. Dan sepertinya antusias orang-orang buat beli ikan sama miara ikan cupang ini sepertinya mulai meranjak, naik lagi. Meskipun naiknya nggak kayak sebelumnya ya, tapi kelihatan grafiknya. Dan bisa dilihat dari vlog-vlognya Babeh DIY. Gue lihat kontennya juga tiap hari sekarang udah makin rajin Babeh DIY. Terus penontonnya itu udah lumayan naik sih menurut gue. Jadi itu satu hal yang sangat positif teman-teman. Jadi orang itu mulai tertarik lagi buat memperhatikan, buat mengamati dunia percupangan ini teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, gue sendiri juga bisa sampai taruhlah ini setengah bulan ini udah hampir 100 ekor udah ngirim ikan teman-teman. Dan itu ikan-ikan yang bukan partaian sama sekali ya, bukan partaian. Lagi nggak ada partainya, jadi cuma ikan-ikan di Tokped aja, 2 ekor 3 ekor. Dan itu alhamdulillah tiap hari ada terus. Jadi sepertinya emang hobi ini bakal terus seperti ini teman-teman. Orang lama berguguran, orang baru bermunculan lagi. Orang baru, orang lama pasti ada yang bertahan. Ya udah, akhirnya jalan aja dah. Dunia hobi memang gini teman-teman. Dan inti dari video ini adalah masalah kita itu susahnya di ikan cupang ini teman-teman ya. Di saat jualan kita lagi berjalan, paling susah itu adalah apa itu teman-teman? Punya stok ikan yang kualitasnya bagus, tidak putus-putus. Nggak tahu yang lain ya, tapi ini pendapat gue sendiri sih. Kita punya ikan yang kualitasnya sama bagus, tapi nggak putus-putus teman-teman jedanya. Nah ini yang susah, dan gue rasa semua orang ngalamin hal yang sama sih. Di saat tiba-tiba penjualan lagi naik, tapi ikan sortiran selanjutnya masih belum maksimal, atau kadang bahkan hasilnya nggak memuaskan. Apa yang lebih parah lagi, gagal panen. Di musim hujan ini kan iya pasti ada aja yang ikannya tiba-tiba mati di lubukan, sakit. Jadi punya ikan yang kualitasnya sama itu dalam jangka waktu yang lama dan secara kontinu itu susah banget sih teman-teman di hobi ikan cupang ini. Beberapa breeder yang ngebreednya mungkin sampai 50 sampai ratusan pair setiap ngebreed, ya mungkin stoknya bakal ada terus kali ikannya. Tapi gue yakin untuk kualitasnya belum tentu teman-teman. Tapi kan bang, harusnya ngebreed ikan yang kita udah tahu, ikan yang kita udah setting sendiri, kualitasnya harusnya kan tetap terjaga. Bener banget sih, nggak salah juga. Tapi kadang qadarullah juga teman-teman, kita ngebreed nih dengan settingan yang sama, terus pokoknya indukannya bagus, hasilnya belum tentu. Belum tentu tetap stabil teman-teman. Berarti gennya nggak kuat dong bang. Nggak juga sih sebenarnya. Dari yang gue alamin ya emang nggak selalu hasilnya itu berbanding lurus dengan hasil-hasil sebelumnya. Tetap kita harus ada pembaharuan genetik ya, mau nggak mau beli, biar ikan kita tuh tetap fresh gitu warnanya, biar makin mantep gitu formnya juga. Nah gimana nih buat teman-teman sendiri? Apakah ada yang sama juga atau enggak? Terus gimana bang kalau di Rumah Cupang mensiasatinya? Jadi kalau di sini alhamdulillah gue kan kenal sama beberapa rekan teman-teman. Jadi kita punya relasi
yang kita tahu berkompeten dalam beternak ikan cupang ini, jumlahnya bisa banyak. Jadi ya mau nggak mau kita bekerja sama sama mereka. Tapi kan ikannya beda bang. Enggak, jadi kalau kita emang membangun komunikasi yang baik, membangun relasi yang baik, kita jadi bisa support ikan dari kita indukannya. Atau enggak di crossing ikan dari sini dengan ikan dari masing-masing rekanan kita. Jadi kita support ikannya, jadi kita tahu hasil anakannya, terus genetik ikannya, lain ikannya ya kita tahu ikan yang sama juga dengan yang di rumah kita. Jadi ya gue mensiasatinya gitu teman-teman. Jadi di sini tetap ngebreed mah berjalan terus berjalan di sini, alhamdulillah tetap berjalan. Cuma kan untuk ngejar stok ya akhirnya kita harus bangun relasi. Dan sebenarnya nggak di dunia hobi, di dunia ikan cupang ini doang ya, di semua hal, di segala bidang ya relasi ini penting teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan stuck sendirian aja di rumah, nggak keluar-keluar. Misalkan teman-teman di daerah mana, cari tahu di mana nih ada peternak-peternak, breeder-breeder, seller yang bener-bener udah lama di bidang yang teman-teman jalanin, datengin, main baik-baik, sopan, akhirnya ngobrol. Kalau perlu kita jadi pembeli dulu awal-awal ya, karena gue pun kayak gitu teman-teman. Akhirnya mulai ngobrol-ngobrol, kenalnya nyambung, udah akhirnya berlanjut terus sampai sekarang ya alhamdulillah. Semua orang-orang yang gue kenal, semua orang-orang yang pernah gue datengin, relasinya ya nggak pernah ada hubungan yang buruk teman-teman. Jadi gue menjaga hubungan baik dengan mereka semua dan alhamdulillah. Jadi itu ngebuat gue juga kadang nggak pusing-pusing juga nyari ikan teman-teman. Yang penting apa? Ada duitnya. Yang penting ada duitnya. Bener kan nih, kalau kagak duitnya merepot. Dan salah satu yang gue kenal ya itu Bang Heri. Terus ada beberapa lagi. Jadi ya mensiasatinya kayak gitu teman-teman, biar ikan kita tetap berjalan terus meskipun harganya nggak bisa tinggi, nggak terlalu tinggi kayak sebelumnya, tapi alhamdulillah yang penting perputarannya jalan terus. Buktinya alhamdulillah gue kan nyatet nih ya, udah hampir 100 ekor nih di bulan September ini dong ya teman-teman. Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini alhamdulillah udah hampir 100 ekor ngirim. Berarti kan antusias orang-orang beli ikan itu masih tinggi. Tapi dengan catatan, itu dia ikannya yang udah jadi warnanya. Kalau kita main ikan di ikan warna multicolor, ya ikannya udah full block. Kalau kita main di FCCP udah merah, udah formnya bagus, ya itu sih udah kewajiban sih namanya kita jual produk lah bahasanya. Ya harus produk terbaik biar orang-orang tertarik buat membeli. Dan sekali lagi semangat terus ya teman-teman, insya Allah semangat terus. Kalau emang masih semangat di dunia ikan cupang ini, sekali lagi teman-teman harus banyak relasi, banyak followin aja udah seller breeder ikan cupang. Punya Telegram, join grup-grup mereka buat kita belajar juga, buat kita beli juga. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia yang kita sedang jalanin ini ya teman-teman harus masuk lebih dalam lagi biar apa? Ya biar tetap semangat sih. Kalau gue pribadi ya, jadi gue pribadi ya tetap semangat ngeliat orang jualan, ngeliat orang ikannya bagus-bagus, ya semangat. Jadi yang sebelumnya kan gue udah pernah kasih tahu tuh, HP gue isinya orang jualan, orang pokoknya tiap hari ngeliatin orang jualan aja. Jadi kita tetap termotivasi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih ngomong ngalor ngidulnya nih. Kalau orang Betawi bilangnya ngalor ngidul. Mohon maaf. Nggak ada maksud menggurui, kita malah di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Mohon maaf sekali lagi. Akhir kata gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju terus Cupang Indonesia.